menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis. Saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya, dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon kepada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat, ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Bung Refli Harun dan teman-teman pejuang semua, insya Allah kita semua mengejar amal untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Saya sangat tertegun membaca judul ini, bahwa masyarakat mengambil alih perjuangan yang selama ini kita gelorakan untuk mengambil alih kedaulatan dan ekonomi yang selama ini dikuasai oleh oligarki yang berpusat di pantai utara Jakarta. Saya pikir kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menjalankan apa yang diinginkan Prabowo. Prabowo dalam bukunya itu Paradoks Indonesia, dia ingin berjuang agar ekonomi itu dikembalikan dari oligarki kepada rakyat. Politik kedaulatan harus diambil alih dari oligarki kepada rakyat. Saya pikir kejadian hari ini itu bukan kejadian yang tidak di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena oligarki yang kita lawan ini sekarang sedang berjuang untuk memenangkan calon-calonnya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Mereka sedang berjuang untuk itu. Nah, apabila dia berhasil, maka Indonesia semakin dikuasai. Nah, kasus PSN PIK 2 ini adalah kasus yang sangat telanjang, tapi kasus seperti ini banyak sekali terjadi. Yang melakukan, kita tahu bahwa pada saat Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, para oligarki ini itu hanya menebang pohon, tidak mengambil tanahnya. Sekarang sejak Pak Jokowi jadi presiden, itu tanah rakyat yang diambil, bukan lagi tambang yang diambil, tanahnya juga diambil. Bahkan tanah di dekat Jakarta pun diusirin rakyat PSN PIK 2. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi, karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Saya berharap masyarakat Rempang, masyarakat rakyat di Medan, rakyat di Makassar, rakyat di Surabaya, rakyat di kota-kota besar
bersatulah kita melawan oligarki untuk mengambil tanah-tanah Bapak dan Ibu semua. Rakyat di Sulawesi, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, rakyat di Kalimantan, mari kita bersatu untuk melawan mereka para oligarki ini mengambil tambang-tambang yang ada di Pulau Bapak. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membuka bahwa ada pihak yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat PSN. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Tapi kita tetap bersama, mudah-mudahan setelah ini kita berhasil untuk menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis. Saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya. Dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon kepada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Said Didu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Terus saya Adi Masardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih, berjuang bersama Said Didu, stand with Said Didu, melawan oligarki para pengembang yang durhaka. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi. Selasa tanggal 19 November 2024, Muhammad Said Didu akan menjalani pemeriksaan polisi di Polresta Tangerang, Kabupaten Tiga Raksa. Dan dia dipanggil untuk kedua kalinya karena sikap istiqomahnya dalam membela rakyat Banten
dari penggusuran dan perampasan tanah secara paksa oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2. Said Didu secara konsisten terus menyuarakan keadilan. Kita kawal, kita bersamai dia, jangan biarkan dia berjuang sendirian. Jangan biarkan orang baik berjuang sendirian, jangan biarkan dia menjadi korban keserakan oligarki. Bantu Said Didu. Bela Said Didu. Saya, Edi Mulyadi, bersama Said Didu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abraham Samad. Ayo kita dukung Said Didu lawan aguan dan oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Indrayana dari Melbourne mengucapkan selamat berjuang, terus melawan. I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, menyatakan berada bersama Said Didu karena Said Didu bukan hanya manusia merdeka, tapi Said Didu adalah pejuang yang lebih mulia daripada aparat, daripada pejabat, daripada perwakilan rakyat di parlemen yang tidak bersuara apapun untuk membela rakyat, bangsa, dan negara. Lanjutkan Said Didu, insya Allah perjuanganmu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau telah berbuat yang terbaik. Lanjut. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya F. Saifullah Fatah dan saya stand with Said Didu. Saya Saifullah Tony, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, mewakili seluruh kolektif Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, berdiri berjuang bersama Bapak Muhammad Said Didu. Upaya kriminalisasi terhadap Bapak Muhammad Said Didu adalah upaya pembungkaman hak demokratis rakyat. Oleh sebabnya harus dilawan bersama-sama oleh seluruh gerakan rakyat Indonesia. Panjang umur, solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I stand and stay with Said Didu. Allahu Akbar, merdeka. Yang dilakukan oleh Said Didu adalah upaya warga negara untuk membela hak-hak rakyat yang lain, dan saya kira itu dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang 45 seperti pada pasal 28 ayat 3. Dan saya bersama orang-orang yang punya kepedulian untuk membela rakyat. Saya kira Said Didu ada berada di posisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We stand with Mr. Said Didu. Allahu Akbar. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukas Luarso. I stand with Said Didu. Keep fighting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary dari Lampung. I stand with Dr. Said Didu. Saya Profesor Dr. Ikran Nasar Bakti, stand with Dr. Said Didu. Saya Muhammad Cumur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, stand together with Bapak Said Didu. Kita saling bahu-membahu memastikan melawan segala bentuk penindasan, termasuk kepada kaum buruh dan juga kaum petani yang digusur tanahnya, dan insya Allah kaum buruh bersama perjuangan ini. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Buton, stand with Dr. Said Didu. Saya Andi Sahrandi, dengan ini menyatakan I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Juniarto, I stand with Said Didu. Siap mengawal kepentingan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Babe Aldo menyatakan dukungan kepada Bang Said Didu yang tanggal 19 November akan dipanggil polisi lagi terkait permasalahan di PIK 2.
I stand with Said Didu. Saya Ahmad Kozinuddin. I stand with Said Didu. Saya Abdullah Al-Katiri, stand with Said Didu. Saya Dr. Syahganda Nenggolan. I stand with Dr. Said Didu. Saya Napoleon Bonaparte, stand with Mr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mohsen Ahmad Alatas, stand with Said Didu. Pemanggilan maupun pelaporan Bung Said Didu oleh pihak kepolisian seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah Prabowo. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan Said Didu merupakan haknya sebagai warga negara yang melihat bagaimana perilaku oligark berpotensi menjadi pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menindas masyarakat yang akan tergusur di dalam proyek-proyek swasta yang dijadikan PSN. Seharusnya ini diperhatikan oleh semua jajaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo sudah menyatakan dalam pidatonya akan bersedia atau rela mati demi membela rakyat kecil, demi menegakkan keadilan. Karena itu ini harusnya segera menjadi langkah konkret yang nyata. Demikian, semoga Bung Said Didu lebih kuat di dalam menghadapi persoalan ini, dan semoga masyarakat lainnya terutama aktivis dapat mendukung dan membela Said Didu dalam menghadapi upaya kriminalisasi atas